Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan ilmu yang saya dapat, di mana itu saya akan menjelaskan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kalau bahasa Inggrisnya deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Bahasa Inggrisnya asset based approach. Nah, selama ini saya, termasuk saya ya, sama Bapak Ibu kebanyakan memakai pendekatan berbasis kekurangan ini. Jadi selalu berpikir kekurangan. Apa itu berpikir kekurangan? Tidak melihat dari kelebihannya. Salah satu contoh ketika anak-anak yang nakal, kita melihat itu nakal, tidak melihat, tidak mengeksplor kelebihan dia. Dia apa sih kelebihannya? Nah, di sini juga untuk menentukan aset nanti akan ada di sini. Apa sih aset itu? Apa sih yang termasuk acara yang kemarin itu saya berpikir aset. Kalau tidak berpikir aset, maka mungkin acara itu tidak akan terlaksana dengan baik, atau mungkin bahkan banyak pengeluaran yang akan melambung. Ini sebenarnya materi lebih fokus pada seorang pemimpin, tetapi Bapak Ibu juga adalah seorang pemimpin, Bapak Ibu. Kalau saya pemimpin satuan pendidikan, Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajar, pemimpin dari seorang murid di kelas. Ini juga bisa dipraktikkan di dalam kelas untuk menentukan aset ini. Oke. Apa sih pendekatan berbasis kekurangan atau masalah? Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluh banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Inilah pendekatan berbasis kekurangan. Nah, kita bandingkan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi kita melihat hal-hal yang positif. Ketika kemarin mau mengadakan pameran, tapi dananya segini, kalau kita melihat kekurangan, tak jalan akhirnya. Nggak bisa ini harganya segini ya. Kalau kita melihat aset yang ada di sekitar kita apa? Nah, itu benar-benar kenali aset-aset ini, kita ada 7 Bapak Ibu. Tapi nanti ya. Grant dan Hans ini membedakan pemikiran berbasis kekurangan dan berbasis aset ke dalam tabel ini ya. Kalau yang berpikir kekurangan ya fokus pada masalah dan isu, yang berpikir aset fokus pada aset dan kekuatan. Berputar pada masalah utama, sedangkan di aset membayangkan masa depan yang dibayangkan apa yang baik-baik. Intinya di sini positive thinking, di sini ini lebih ke negative thinking terus yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang di kita, selalu begitu. Nah, kalau di sini berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kita kemarin sempat kayak gitu kan, gimana caranya dapat dana bisa ke bank ya. Ini di sini mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan yang kita punyai. Terus merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena yang positif, merancangkan sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau di berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Grant dan Hannes 2016 membagi 7 modal utama ya, untuk menemukan 7 modal utama yang kita miliki. Jadi di dalam sekolah itu dalam satuan pendidikan pasti mempunyai 7 modal aset ini. Cuma kita tidak tahu
aset yang mana, masuk ke aset yang mana. Nah, caranya dalam ini Grand Finance ini membagi di dalam 7 modal utama. Salah satu alat yang dapat membantu menemukan tadi sumber daya yang menjadi aset sekolah. Nah, yang pertama yaitu modal manusia. Di sini modal yang dimaksud modal manusia yaitu sumber manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia. Nah, ini ya. Yang penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan manusia. Berarti kalau di sini manusianya siapa? Aset kita, guru, murid, dan stakeholder yang ada, komite dan sebagainya. Kita mempunyai aset itu. Nanti saya kasih contoh-contoh di anunya ya. Terus modal sosial dimaknai dengan sebagai norma dan aturan mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, modal sosial kita apa? Kita mempunyai komunitas seperti MGMP. Itu modal kita, aset kita ya, untuk membuat program-program kemajuan sekolah. Terus mungkin ada komunitas lain ya, seperti kayak ini. Ini apa namanya? Tiap bulan kita kan adakan rapat evaluasi, ini masuk komunitas ini. Ini aset kita. Dan komunitas-komunitas yang lainnya yang mendukung dalam pembelajaran di sekolah kita. Yang ketiga itu adalah modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam komunitas sosial. Salah satu contoh, kita kemarin butuh apa? Teror mungkin. Oh, saya punya teman yang teror. Kalau biasanya kan 5 juta 4 setel, mungkin saya minta di sana itu. Ini masuk politik sudah. Ini modal politik. Atau mungkin saya sebagai KS ada apa bantuan dana ini. Karena saya pintar berpolitik ya. Saya masuk ke atas, mungkin aku punya kenalan gimana Pak Ana ini. Nah, itu masuk modal politik. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam kelas menentukan peraturan-peraturan di awal itu adalah modal-modal politik dari Bapak Ibu. Dari pengertian di sini ya, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi ya. Jadi mempengaruhi anak-anak ya, kalau kita tarik ke dalam pembelajaran ini dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Terus kita pasti di dalam sekolah itu ada organisasi OSIS ya, di situ juga kita buat semacam itu menentukan keputusan, harus ada ketua OSIS dan sebagainya. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Merupakan suatu perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasi perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Nah, modal agama dan budaya. Di sini agama dan budaya apa? Di sini kan banyak pemuka-pemuka agama seperti Darul Umar. Ini kan kita bisa manfaatkan nanti ketika ada acara atau program yang membutuhkan itu. Terus mungkin kita juga di budaya kayak kemarin kita memanfaatkan budaya yang di sekitar seperti jangan-jangan kita tampilkan di situ. Itu adalah aset-aset kita. Dan kita juga banyak budaya-budaya yang lain yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak. Nanti contoh-contohnya ini gimana ya, nanti kita lagi. Modal fisik ya, terdiri atas 2 kelompok utama ya, bangunan dan infrastruktur. Ini bangunan bisa digunakan untuk kelas atau lokasi. Jadi kita sudah mempunyai itu, aset-aset kita apa. Nanti kita kenali semua, kita kumpulkan aset-aset kita apa saja, yang masuk apa saja itu, nanti kita buat program. Kita jadikan kekuatan di diri kita. Mesin, sistem air, dan sebagainya pokoknya. Ini sarana pendukungnya. Terus yang keenam yaitu modal lingkungan alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih ya. Terus di sini jauh dari keramaian, itu modal utama kita untuk pembelajaran kita. Gimana mencapai pembelajaran yang sukses. Kita manfaatkan itu. Kita tidak pernah memanfaatkan aset kita kan. Ada sungai-sungai, kita manfaatkan untuk pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu modal finansial. Modal finansial di sini ditaruh di paling terakhir Bapak. Modal finansial itu menyangkut keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Komunitas sekolah itu kan masuk komunitas. Kita di sini mempunyai
dua sumber dana yaitu BPOBP dan POS. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada hasil hutan, hasil kalau kita ada pohon mangganya, tapi kita tidak ada. Nanti kita temukan tadi aset-aset yang ada pada sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan ya, untuk menemukan tadi ini ada 7 kan ya. Nah, kita kemarin saya dan teman-teman menemukan Ali khususnya di sekolah kita ya. Nah, di sini modal manusia ya. Ini ada identifikasi aset modal apa yang dimiliki oleh daerah dan strategi pemanfaatannya. Ini kalau di SMK ini sudah ya. Kita temukan Ali aset-aset kita dulu, nanti aset-aset kita itu kita manfaatkan untuk program-program gimana untuk mencapai visi dan misi sekolah kita nanti. Yang pertama modal manusia. Di sini semua guru memiliki ijazah S1. Ini masuk modal manusia yang bagus. Bahkan ada yang mempunyai ijazah S2. Guru kejuruan sudah 70% bersertifikat kimia industri. Benar Pak? Nah 70% satu saja kan sini sudah 50%. Guru multi talenta bisa menangkap operator, bendahara, ini masuk aset kita. Bisa menangkap TU juga ya. Terus di sini juga mempunyai di sini karena kemarin ini kerja kelompok Bapak Ibu, ini kerja kelompok saya ada kemarin sama Pak teman saya. Ya, di sini juga ada guru yang sudah bersertifikat atau bersertifikasi 2 malah sudah nambah ya. Ada yang terlebih bersertifikat guru penggerak ya. Amin ya. Itu masuk aset kita, itu harus dimanfaatkan nanti ya. Jadi kita temukan dulu aset-aset kita ya, aset manusianya itu ya murid ya. Bukan hanya guru ya, di sini ada pengawas juga. Pengawas kita masuk fasilitator guru penggerak loh, Bu Silvi hasilnya, sehingga ilmunya selalu update ya. Terus peserta didik mempunyai kelebihan diantaranya memiliki semangat belajar. Belajar tidak kita artikan hanya di dalam kelas saja Bapak Ibu ya, di luar ruangan. Terus saya juga mempunyai murid yang semangat dalam bekerja karena sehari-hari dia sudah biasa bekerja. Dibuktikan kemarin kan ya, alhamdulillah itu suka. Nah, kita manfaatkan ya ke itu. Jadi nanti ketika kita sudah tahu ya asetnya, kita buat program itu, oh ini kita tentu ini anak-anak dah. Nah, jadi enak gitu kalau sudah menentukan aset ini. Industri sekitar diajak kerjasama dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Sudah ini. Terus modal sosial. Kami menyepakati hubungan antara kepala sekolah dengan guru terjalin dengan guru-guru maksudnya. Terjalin sangat erat sehingga tercipta kerjasama dan kolaborasi yang dibuktikan dengan adanya rapat dinas dan refleksi di setiap akhir bulan seperti kayak ini ya. Dan itu tuh masuk aset. Kan ada ya sekolah yang tak dengan kepala sekolah dulu, tak stay gitu ya. Terus hubungan dengan murid juga sangat baik dengan adanya pembelajaran kondusif. Hubungan dengan wali murid sangat baik dibuktikan dengan paguyuban wali murid, pertemuan setiap 3 bulan sekali. Ini kan sudah direncanakan sama saya ini program. Terus guru-guru melakukan kegiatan MGMP kalau SD KKG karena ada yang SD. Ini modal sosial ya. Berhubungan dengan komunitas atau orang luar. Ini ya banyak ya. Dengan puskesmas, dengan koramil. Itu adalah aset sosial, modal sosial kita. Modal politik. Guru mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas seperti yang saya tempelkan di kelas-kelas anak-anak itu tidak semata-mata saya yang buat, itu sesuai kesepakatan anak-anak sehingga terjadi kesepahaman dan kesepakatan antar siswa dan guru. Jadi ketika anak-anak melakukan ini, kamu sudah sesuai dengan kesepakatan yang mana? Kalau menurut kamu apa yang kamu lakukan itu tidak benar Bu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Terus pemilihan wakil kepala sekolah secara terbuka di sini, sehingga terjadi atmosfer persaingan ini di sekolah-sekolah yang lain ini kemarin. Terus pengambilan kebijakan sekolah melalui metode musyawarah mufakat dalam rapat dinas sehingga seluruh warga sekolah dapat memahami dan menjalankan yang telah diputuskan bersama. Pemilihan struktur kepanitiaan sekolah secara bergilir. Kan di sini sudah dirapatkan juga, cuma sama tidak kurikulum, maka paksa tanda punya lidah sore sampai kan itu ya. Terus pemilihan ketua OSIS secara terbuka, program SMK membangun desa untuk menggali potensi dan hubungan bersama desa dari program sekolah dalam program-program pemerintah daerah. Itu adalah modal politik kita. Nanti ini contoh ya, nanti kita yang punya kita ada sih beberapa di sini, cuma
yang tidak ada tidak bisa dibeli. Nanti ketika menyusun program kita bisa memanfaatkan itu. Modal agama dan budaya. Oh ini tidak apa. Sini kan sudah ada program literasi mengaji, kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, cuma tidak berjalan. Pelibatan pemuka agama dan budaya, nah, ini yang saya maksud tadi, kalau umam atau siapa, itu kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan itu mungkin selain memberikan dia kesempatan untuk di sini juga mungkin lebih sedikit pengeluaran-pengeluarannya. Bentuknya 6S ini harus kita buat program juga kayak gini. Ini kayaknya kurang ini. Senyum, salam, salim, sapa, sopan santun ini perlu digaungkan. Mungkin dengan banner-banner ya. Biar anak-anak kalau ketemu kita tidak sembarangan. Termasuk gurunya ya. Kalau kita senyum sudah di awal itu enak kan. Kita berubah ya, ayo kita buat program-program. Nah ini mengenalkan budaya sekitar pada peserta didik seperti ini, memasukkan makanan tadi, itu aset-aset di sekitar kita itu masuk aset kita. Terus modal fisik ya, sarana yang memadai seperti ruang kelas yang lengkap sesuai rombel ya, kita kan sudah lengkap ya, ruang guru yang bertata rapi, alat-alat olahraga yang memadai. Semua kurang nanti apa yang perlu di, nah, semua di sini mau mengadakan lomba futsal, kan kita tidak ada, jangan mengadakan. Apa yang perlu kita adakan nanti? Ya boleh yang ada. Jadi tujuannya untuk mengetahui modal ini untuk menyusun program-program itu. Adakan turnamen volley di sekolah SMK. Antara SMP. Ya lebih kalau tidak silakan sudah ada. Modal lingkungan. Di sini lingkungannya asli dan panas ya. Ini yang banyak orang bilang ini di sekolah yang lain. Di sini panas, mungkin kita manfaatkan dengan apa tuh? Kerupuk apa ya? Jemur-jemur kan mudah. Kan bisa memanfaatkan. Kita dengan mengetahui aset kita bisa memanfaatkan aset itu untuk membuat program, untuk menjalankan program-program yang ada di sekolah kita. Seperti halnya kemarin yang kita ada maklum. Seperti kita akan punya lahan misalnya, kita manfaatkan tak suruh tanamkan sabrem, pepaya, itu kan dimasukkan ke dalam program bagus nanti. Benar katanya Pak Chen, buat peta-peta, nanti harus itu dan nanti dibuat produk kayak gini atau produk yang lain. Kenapa ini saya suruhkan ke orang? Karena masih belum ada program. Jadi saya suruhkan kami sabrem, biar tak rumbuk ya, biar tak rumbuk. Jadi gitu yang terakhir modal finansial ya. Keuangan sumber keuangan kita ya dua itu cuma ya, BPOPP dan BOS. Oh ya ada lagi kopsis sekolah kan. Walaupun tidak seberapa ya, itu juga bisa dibuat. Kan kita mau buat program harus melihat ini kan, harus mengetahui modal-modal aset kita. Oke, terima kasih. Dan di grup WA kita, saya sudah mengirimkan video YouTube di mana di situ ada kasus ya, kasus yang dulu sebenarnya suruh tonton Ibu Nelly sama saya. Ada kasus apa namanya, kasus yang berpikir secara kekurangan ya. Yang satunya berpikir aset. Itu bisa ditonton Bapak Ibu, scroll ke atas, ada di situ. Oke, itu penjelasan dari berpikir aset dan berpikir kekurangan ya Bapak Ibu. Dengan adanya ini, mari kita berpikir positif terus Bapak Ibu. Dan kita mungkin tugas kita itu mencari atau menemukan ketujuh modal aset yang ada di diri kita untuk menyusun program yang nanti akan kita susun dan kita masukkan ke dalam RKD dan RKS. Termasuk program kemarin ya. Ini bukan hanya program sekolah ya, program Bapak Ibu di pembelajaran juga bisa menggunakan ini. Menggunakan aset seumpama ini Pak. Pelajarannya Bu Nelly ya. Sebenarnya sudah memanfaatkan aset kemarin. Di sini sudah ada kompor kan, di sini ada printer. Itu dimanfaatkan dalam pembelajaran yang lebih bermakna buat anak-anak. Nah, Bu Nelly mungkin hanya melihat dari aset apa tadi itu? Aset lingkungan, aset fisik, hanya aset fisik saja, sarana dan prasarana kemarin, tidak ke lingkungan masih, tidak ke budaya, tidak melihat di lingkungan dan budaya. Oh ternyata di lingkungan ini ada ini ya,
ada apa namanya? Ada toko-toko yang jualan ini ya, bisa itu dia kan? Jadi jangan-jangan terlalu malu. Nah, bisa begitu. Termasuk kemarin kita acara kita itu kita kan saya nyoba berpikir aset. Kemarin ini Pak, dananya segini nih untuk makan saja. Kok saya kenapa kok pas berpikir gimana kalau melibatkan wali murid? Nah, setelah mengumpulkan wali murid untuk makannya ditanggung wali murid, ternyata kita tidak salah, kita tidak meminta uang kepada wali murid kan? Itu pun juga atas dasar kesepakatan. Coba bayangkan 100 kali 10.000 saja, kemarin 1 juta mengelola. Dengan adanya itu, kita tidak berbasis kekurangan, wah tidak bisa. Karena kita punya aset wali murid, ya. Akhirnya saya angkat di situ. Kok mau itu, jadi kita sudah meminimalisir 1 juta. Itu pun juga ada apa namanya tenda juga. Terus tanyakan melihat aset wali murid punya enggak? Ternyata Ibu Ayu juga punya. Itu kita sudah berapa juga meminimalisirnya juga. Bahkan salon dan sebagainya juga kayak gitu. Walaupun dana kita nanti minim, kalau kita berbasis aset, pemikiran kita insya Allah akan tercapai ya, akan kita laksanakan. Mungkin yang kemarin tercapai. Nah, walaupun masih banyak pengeluaran, ya bisa kita meminimalisir itu kan dengan melihat 7 aset ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu saja penyampaian saya. Ayo kita tugas Bapak Ibu sekarang merengek ya dari 7 aset ini ya. Mungkin besok atau lusa bisa saya dapat sudah dari Bapak Ibu mengumpulkan aset-aset yang ada di sekolah kita ya. Nanti ini tak kirim ke Bapak Ibu ya, cara mengenali. Kalau barusan kan hanya sebentar ya, cara mengenalinya gimana ya. Aset agama, ada Pak Dandri, ceramah, Manfaatkan, iya benar Bapak. masuk, memimpin doa, itu mau itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ada yang mau? Di sini. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan ya, sekali lagi karena saya semata-mata manusia biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.